Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 27 November 2025 dengan judul Meditasi Tengah Malam di ICU. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita ikuti penjelasannya. Ini dimulai oleh karena saya menyekop salju. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukan itu karena penyakit jantung saya. Seorang teman dokter yang baik hati dan taat pada tugasnya telah memperingatkan saya. Namun demikian tampaknya meskipun hukum-hukum tersebut diberikan demi kebaikan kita sendiri, itu terlalu mudah kita langgar. Dalam perkara duniawi kita menyebutkan sebagai kurangnya pertimbangan, ketidaktaatan atau pembangkangan. Dalam istilah rohani kita menyebutnya dosa. Di tengah-tengah pekerjaan menyekop salju, saya merasa seperti tangan raksasa mencengkram dada saya dengan kekuatan yang luar biasa. Bernafas dengan terengah-engah, saya hampir tidak berhasil masuk ke dalam rumah sebelum semuanya menjadi gelap. Seorang dokter memberi saya suntikan. Ambulans membawa saya pergi. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah terbaring di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit ICU. Di sini hukum yang pasti berlaku. Efisiensi dan kebersihan menang. Perhatian penuh, ketelitian yang penuh pertimbangan, dan cinta diberikan prioritas. Para penyelamat hidup ini, para hamba belas kasihan yang luar biasa ini, bergerak dengan tenang dan efisien. Saya merasakan sebuah tangan di bahu saya. Saya mendapatkan kata-kata yang menghibur. Ketakutan dibuang dan digantikan dengan pengetahuan bahwa saya berada di tangan yang aman. Disinilah saya di tempat tidur ICU. Jelas-jelas merupakan orang berdosa secara fisik. Saya telah menyekop salju yang bertentangan dengan perintah dokter saya, dan sekarang saya menuai akibat penuh dari ketidaktaatan saya. Adalah hal yang wajar untuk mendapatkan kata-kata kecaman, tetapi saya tidak mendengar satu kata pun yang negatif keluar dari mereka yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup saya. Di rumah sakit, perhatian utama adalah menyelamatkan nyawa. Bukankah itu juga yang seharusnya menjadi kepentingan utama gereja? Mengapa begitu banyak orang berdosa di gereja? Mereka yang dalam satu yang lain hal melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, merasa dikutuk, bahkan ditolak.
Apa yang membuat orang-orang begitu sulit untuk kembali jika ada yang gagal? Mungkinkah kita kekurangan kasih? Sekarang saya sudah kembali ke rumah, mencoba menerapkan pelajaran yang didapat dari pengalaman ini. Setiap anggota gereja membutuhkan ICU pribadi. Saya ingin mengingat bahwa Yesus memanggil kita untuk memberikan waktu, simpati, dan rasa pengertian dalam melayani orang lain. Menyelamatkan nyawa masih merupakan hal yang utama. Kata-kata yang masih tertanam di benak saya sampai saat ini. Ketika saya meninggalkan rumah sakit terucap dengan tegas dan pasti, namun dengan senyuman simpati dari dokter yang menangani. Dalam kesederhanaan praktisnya, mereka mengingatkan saya akan kata-kata Yesus kepada orang berdosa itu. Sekarang pulanglah dan jangan menyekop salju lagi. Apakah Anda mendengar juru selamat mengatakan hal serupa kepada Anda? Bukankah sudah waktunya untuk pulang ke rumah? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.